Kenapa gak dibales? Kamu nggak salah pertanyaannya. Aku aja tuh nggak kenal yang namanya ilmu-ilmu hitam seperti ini, guys. Kalau aku udah tahu ya hal kayak gini, nggak mungkin sampai 3,5 tahun baru ketahuan. Biar Allah aja, karena kuasa Allah lebih besar dari kuasa manapun. Mungkin sekarang orangnya yang melakukan kayak gini masih beri kenikmatan di dunia ini, tapi kita nggak pernah tahu ya besok apa balasannya. Dan ingat, mungkin nggak ke kita kena karmanya, tapi bisa jadi ke anak cucu kita. Aku tuh ngasih tahu ini supaya kita lebih hati-hati aja sih, lebih aware gitu. Tapi aku baru ngomong supaya apa? Supaya orang ini tuh sadar gitu. Dia kan pasti lihat nih pakai fake akun, biar sadar aja kalau perbuatannya tuh nggak bener. Udah stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Oppo SG Channel. Dan selamat berpuasa buat kalian semua yang masih menjalankan ibadah puasa. Sebelum kita memulai pembahasan ini, ada baiknya kita mengirimkan surat Al-Fatihah terlebih dahulu untuk almarhumah Steviana Agnesia atau Fathia Halimah Insyirah binti Budianto. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabar tentang penyebab meninggalnya artis sekaligus model cantik Stevie Agnesia di usia 32 tahun hingga kini masih jadi pertanyaan publik. Apalagi sampai saat ini juga belum ada keterangan yang pasti dari pihak keluarga tentang penyebab kepergian Stevie Agnesia untuk selamanya. Namun di tengah kabar duka tentang kepergian Stevie Agnesia ini, publik banyak yang menduga bahwa Stevie Agnesia meninggal dunia karena disantet atau diguna-guna oleh seseorang yang memusuhinya semasa hidup almarhumah. Dugaan tersebut bermunculan karena melihat bukti yang beberapa kali dibagikan oleh Stevie Agnesia di akun TikTok pribadinya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Stevie Agnesia memang sempat menunjukkan bukti sebuah hasil foto ronsen yang memperlihatkan adanya benda aneh yang terlihat janggal di dalam tubuhnya. Benda aneh tersebut diduga merupakan kiriman seseorang berupa santet ke dalam tubuh istri Anggi Pratama itu. Hal tersebut memunculkan spekulasi di kalangan netizen yang menyebut bahwa Stevie Agnesia meninggal dunia disebabkan karena kiriman guna-guna dari orang yang membencinya. Stevie Agnesia sendiri awalnya tak percaya dengan hal-hal gaib, tapi setelah beberapa orang yang punya kelebihan mengingatkan dirinya, Stevie pun sempat membuat video curhatannya kepada para netizen soal santet atau guna-guna. Stevie Agnesia bercerita bahwa sudah hampir 4 tahun dirinya mengalami hal-hal aneh yang baru ia sadari bahwa itu adalah kiriman guna-guna dari seseorang. Stevie mengaku baru mengetahuinya selama setahun belakangan. Dari yang awalnya tak percaya dengan dukun atau ilmu santet, Stevie akhirnya percaya bahwa memang ada orang yang begitu membencinya sampai nekat mengirimkan santet ke dalam tubuhnya. Stevie Agnesia juga bercerita bahwa orang yang menyantetnya menginginkan dirinya bukan cuma sakit, tapi sampai harus kehilangan nyawanya. Orang tersebut juga ingin bisnis yang dijalankan Stevie Agnesia sepi dan berpisah dengan sang suami Anggi Pratama. Stevie Agnesia bercerita bahwa selama 3 tahun belakangan tubuhnya sering terasa lemas, pundaknya terasa berat, hingga ia sempat tak bisa bernafas selama 5 detik. Saat itu, Stevie Agnesia mengira kalau ia terkena GERD atau asam lambung yang sudah parah. Hingga Stevie pun mendatangi dan memeriksakan dirinya ke 25 dokter. Namun hasil pemeriksaan menyatakan dirinya tidak mengalami sakit apapun. Hal itulah yang membuat Stevie dan suaminya heran. Stevie pun jadi sering dibayang-bayangi ketakutan kalau dirinya akan segera pergi dari dunia ini. Padahal menurut Stevie, sebelumnya ia adalah orang yang sangat santai menjalani hidup tanpa ada ketakutan sedikit pun. Stevie Agnesia juga sempat mengungkapkan bahwa pelaku yang menyantetnya adalah seorang perempuan. Bukan asal menuduh, Stevie Agnesia mengaku ia mengetahui hal tersebut dari orang-orang pintar yang tiba-tiba saja memberitahukannya. Orang pintar tersebut bahkan kaget karena selama 3 tahun Stevie Agnesia begitu kuat menerima serangan santet yang dikirimkan ke tubuhnya. Kalau orang lain sudah pasti tidak akan kuat, kata orang pintar tersebut.
Steffi Agnesia juga tahu kalau wanita jahat yang mengirimkan guna-guna kepadanya adalah orang yang pernah bermusuhan dengannya pada tahun 2019. Meski sudah mengetahui siapa orang tersebut, namun Steffi Agnesia tetap tak mau menyebutkan nama ataupun inisial namanya. Steffi Agnesia juga menegaskan bahwa dirinya dan sang suami bukanlah tipe orang yang percaya dengan hal-hal mistis atau gaib. Namun karena sudah melihat sendiri bukti-buktinya, Steffi pun akhirnya percaya kalau dirinya telah diguna-guna. Saat membuat video tersebut, Steffi Agnesia badannya sudah terasa enteng, yang menyiratkan seolah kiriman santet tersebut sudah pergi dari tubuhnya. Apalagi Steffi Agnesia dan suami sudah mendatangi sebanyak 25 dokter untuk memeriksakan kondisi tubuhnya, yang menurut semua dokter itu tidak ada penyakit apapun di tubuh Steffi. Saat itu Steffi sempat merasa lega karena ia merasa badannya sudah enteng dan lebih sehat. Steffi Agnesia percaya bahwa masih ada kuasa Allah yang jauh lebih besar dari kuasa dukun yang mengirimkan santet ke tubuhnya yang disuruh oleh seorang wanita yang begitu membenci Steffi. Bukan hanya itu, Steffi Agnesia juga tahu kalau wanita yang membencinya itu tidak bergerak menyerangnya sendirian, tapi dibantu oleh ibu dan adiknya dengan mendatangi sang dukun untuk mengirimkan guna-guna kepada Steffi. Namun Steffi menyebutkan bahwa suami dari wanita itu sama sekali tidak tahu soal perbuatan jahat yang dilakukan oleh istri, ibu, dan adiknya. Menurut Steffi, meskipun saat membuat video tersebut ia sudah merasa lebih baik, tapi ia tahu kalau wanita yang membencinya dan juga ibunya masih terus berusaha menyerang dirinya lewat cara gaib. Namun Steffi Agnesia yakin kalau Allah pasti akan melindunginya. Apalagi Steffi mengaku sudah menjalani sholat tahajud selama 40 hari. Setelah itu ada cahaya putih yang ia lihat di atas kepalanya. Dari situlah, kata Steffi, tiba-tiba banyak orang yang punya kelebihan menghampirinya dan memberitahu bahwa dirinya terkena guna-guna dan pelakunya adalah seorang perempuan. Steffi Agnesia mengaku tak habis pikir mengapa wanita yang membencinya itu bisa sebegitu tega menyerang dirinya lewat jalan gaib, bahkan sampai menginginkan Steffi hilang dari dunia ini. Menurut Steffi, seseorang yang sudah nekat melakukan hal jahat yang di luar nalar seperti itu, artinya wanita itu tak jauh beda dengan seorang psikopat. Menurut Steffi, wanita itu selalu bilang dalam video-videonya kalau ia sudah memaafkan Steffi, padahal pada kenyataannya semua masalah berawal dari wanita tersebut yang memulainya. Namun yang menurut Steffi Agnesia aneh adalah wanita tersebut mengaku sudah memaafkan, tapi di depan orang lain ia masih selalu menjelek-jelekan nama Steffi Agnesia. Ditambah lagi, menurut Steffi, wanita jahat itu malah merasa dirinya lah yang terzolimi, yang tersakiti, padahal semua masalah berawal dari dirinya. Ternyata wanita jahat tersebut malah main belakang menyerang Steffi Agnesia lewat ilmu hitam. Steffi Agnesia pun merasa dirinya bukanlah satu-satunya orang yang pernah dijahati oleh wanita tersebut. Awalnya aku pun gak percaya kalau santet itu ada, guys. Aku dan suami orang yang benar-benar gak percaya akan hal-hal seperti ini. Nah, ternyata barang bukti yang di depan mata kita banyak banget dan jelas di depan mata, jelas banget semuanya. Jadi ya memang benar, karena aku sempat ke dokter, 25 dokter, gak ada iritasi apapun dan hasil darahku semuanya bagus. Aku percaya kuasa Allah lebih besar dari kuasa dukun-dukun manapun itu yang mau menyantet aku. Ini perempuan ini gak sendirian, guys. Dia dibantu oleh ibu dan adiknya. Ingat ya, suaminya gak tahu apa-apa. Nih, aku bisa dibukain semua sama Allah, karena aku sempat tahajud 4 bulan dan dalam waktu 40 hari aku tuh gak berhenti audit. Emang gak mens, aku mensnya memang gak teratur. Di hari ke-40 hari lebih, itu ada cahaya putih yang jatuh di atas kepala aku, guys. Dan perempuan ini itu selalu bilang kalau dia sudah memaafkan aku. Padahal pada saat itu pun masalah itu dia yang mulai duluan loh. Dan selalu merasa terzolimi, dijahati katanya. Ternyata dia main belakang dengan ilmu-ilmu hitam ini. Berarti bukan aku doang dong yang sudah diginiin sama dia. Coba deh kalian komen deh. Selain itu, Steffi Agnesia mengaku dirinya dan suami sudah tahu jelas siapa wanita jahat yang mengiriminya guna-guna ilmu hitam. Steffi mengetahui hal tersebut lewat mimpi, di mana ia jelas sekali melihat wajah wanita itu. Selain itu, Steffi juga sering mengalami mimpi-mimpi aneh dan menurutnya tidak wajar. Steffi Agnesia mengatakan ia tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi sangat berterima kasih kepada Allah dengan kejadian ini, karena Steffi jadi lebih dekat dengan Allah. Yang membuat Steffi masih merasa heran adalah mengapa wanita jahat itu selalu saja ikut campur setiap kali Steffi punya masalah dengan orang.
wanita tersebut selalu saja ikut nimbrung dalam setiap permasalahan yang dialami oleh Steffi. Steffi pun yakin hal itu dikarenakan penyakit hati si wanita tersebut. Steffi menegaskan dirinya hanya bisa ikhlas dan ridho menerima semuanya serta menjadi pelajaran berharga di dalam hidupnya. Steffi Agnesia juga menegaskan kalau dirinya tidak pernah menyebut nama siapapun dan tidak pernah menyebutkan ciri-ciri wanita itu, tapi justru si wanita itu yang playing victim dan merasa dizolimi. Meskipun sudah disakiti sedemikian rupa lewat cara gaib, Steffi Agnesia menegaskan ia tidak akan pernah membalas. Steffi percaya dengan kuasa Allah yang lebih besar dari apapun di dunia ini. Namun Steffi mengingatkan bahwa wanita tersebut juga punya anak. Jadi bisa saja nantinya keturunan-keturunannya yang akan merasakan balasan atas perbuatan jahatnya.